Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Jalil Fardan, NIM 2020-41038 dari program studi agroteknologi kelas A. Sistematika penulisan karya ilmiah. Pengertian karya ilmiah. Pengertian dari karya ilmiah adalah suatu karya tulis yang dibuat untuk memecahkan suatu permasalahan dengan landasan teori dan metode-metode ilmiah. Biasanya karya ilmiah berisikan data, fakta, dan solusi mengenai solusi yang diangkat. Penulisan karya ilmiah dilakukan secara teruntut dan sistematis. Tujuan penulisan karya ilmiah. Tujuan penulisan karya ilmiah ini adalah sebagai sarana melatih mengungkapkan pemikiran dan bentuk tulisan yang sistematis dan metodologis. Abstrak. Abstrak adalah bentuk sinopsis dari KIR yang disebut di dalam mencakup ulasan singkat garis besar dan poin-poin penting dari makalah untuk memudahkan pembacaan memahami keseluruhan isi makalah. Kemudian pendahuluan. Kemudian setelah abstrak maka penulisan harus menulis pendahuluan. Pendahuluan berisikan gambaran umum dari observasi awal dan fenomena yang dibahas sesuai dengan topik yang diangkat dari KIR. Biasanya berisi latar belakang, rumusan, masalah, tujuan, dan kegiatan penelitian, pengabdian, atau yang lainnya. Dan manfaat dari penulisan KIR ini terdapat pembaca di kemudian hari. Pendahuluan bisa merujuk dari berbagai sumber pustaka pandangan pribadi penulisan sebagai topik terkait serupa. Tujuan karya ilmiah harus ditulis secara jelas dan sesuai penulisan judul KIR. Metode penelitian. Metode penelitian bagian ini tergantung pada kegiatan dan metodologi apa yang dilakukan penulis. Secara umum, bagian ini berisi tentang bagaimana kegiatan observasi di dalam penulisan dilakukan, misalnya waktu, lama, dan tempat dilakukannya observasi. Dapat berisi bahan dan alat yang digunakan untuk memperoleh data yang diperlukan serta cara pengelolaan data. Bagaimana metode harus dijelaskan secara jelas dan lengkap agar peneliti ini dapat menunjukkan uji coba ulang. Hasil dan pembahasan. Bagian ini biasanya menjelaskan apa yang diperoleh dari hasil observasi. Data dapat diringkas dalam bentuk tabel dan gambar. Bagian ini juga berisi uraian dan hasil analisis yang berkaitan dengan temuan-temuan dari observasi yang telah didahulukan serta dikemukakan di sini. Lalu temuan pemecahan masalah yang dilakukan beserta perbedaan dan persamaan dan hasil pengamatan terhadap informasi yang ditemukan dalam berbagai pustaka penelitian terdahulu perlu mendapatkan catatan di sini. Dan selanjutnya adalah kesimpulan. Kesimpulan adalah bagian akhir dari penulisan secara umum. Kesimpulan mewujudkan jawaban atas tujuan yang telah dikemukakan dalam pendahuluan. Sekian dari saya, terima kasih untuk penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.